uh, menayangkan sebuah lagu Garuda Pancasila. Jadi anak-anak kalian semua simaklah atau dengarkanlah lagu ini. Saya tampilkan ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, itu tadi mengenai lagu Garuda Pancasila yang Bapak tampilkan. Jadi kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini sebelum kita mulai pelajaran, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama di sini, siswa dapat menganalisis jenis-jenis perpindahan panas. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian kalor beserta perpindahannya. Jadi, Bapak harapkan di sini, setelah nanti mempelajari materi yang Bapak terangkan pada hari ini, di sini harapan Bapak, inilah tujuan yang kalian nanti dapatkan dalam mengikuti pelajaran hari ini. Lalu, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingatkan dulu materi-materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu mengenai konduksi dan konveksi. Saya tanya dulu sama Apra. Apa Ya, itu Pak. konveksi sama konduksi, Pak? Penguapan, Pak. Apa itu konveksi? Penguapan, Pak. Penguapan. Iya, Pak. Contoh-contohnya bagaimana itu, Apra? Kenapa, Pak? Contoh penguapan itu bagaimana? Matahari menarik air laut sehingga mengendap di embun, baru ditiup angin. Jadi hujan, Pak. Oke, saya tanya dulu Fitra Yuko. Bagaimana dikatakan itu radiasi, Fitra? Apa? Fitra dengar? Dengar saya, Pak. Apa itu yang dimaksud dengan radiasi? Radiasi. Saya, Pak. Siapa? Nggak dengar. Santa, Pak. Santa, ayo. Radiasi itu proses pemancaran, Pak. Contohnya api unggun. Nah. Itu, Pak, contohnya radiasi api unggun bisa memanaskan suhu tubuh kita jika kita dekat dengan
api unggun gitu, Pak. Ya, terima kasih. Bagus. Baru kita akan masuk ke materinya. Di sini, Bapak terangkan di sini panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu ada konveksi tadi, ada konduksi, lalu ada radiasi. Pak, Ya, besarkan dulu, Pak. Nggak nampak. ini udah. Kebesaran, Pak. Nih, kenapa? Anak-anak semua. Udah, Pak. Udah, Sudah, Pak. Pak. Nah, di sini anak-anak semua, di sini ada macam-macam perpindahan kalor, itu ada konveksi, ada konduksi, dan ada radiasi. Coba anak-anak semua lihat gambarnya itu. Orang lagi ngapain itu? Siti Mayalin. Iya, Pak. Gambar apa itu? Lagi ada orang lagi masak air ya, Pak. Ya, lagi masak air. Ya, Air, Pak. air. Di situ orang yang lagi masak air itu ada keterangannya, ada di konveksi, ada konduksi, dan ada radiasi. Itu konveksi itu adalah perpindahan panas atau kalor yang ditandai berpindahnya materi benda tersebut. Itu namanya konveksi. Jadi konveksi itu zat-zatnya itu ikut berpindah. Itu maksudnya konveksi. Lalu itu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti perpindahan partikelnya. Nah, jadi kita lihat itu konduksi tadi. Jadi partikel dari zat itu tidak ikut berpindah. Itu dia konduksi. Lalu radiasi, perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Dia pancaran. Jadi ketika seorang itu merasa panas itu, ketika itu ada panas. Jadi itu namanya pancaran. Lalu masuk kita di sini. Ayo anak-anak, amatilah gambar ini. Ini gambar apa ini? Ini ada 2 gambar ini. Sedang memasak air, Pak. Sedang masak air. Satu lagi. Gambar api unggun, Pak. Berapa? Sedang membaca, Pak. Berapa? Sedang membaca. Enggak ini. Kan ada api ini. Itu Api unggun, Pak. api unggun. Iya, Pak. Jadi gambar satu ini tadi orang lagi masak sama anaknya kan gitu kan? Iya, Pak. Kira-kira ini perpindahan panas ini kemana dia ini? Ke apa? Contoh kemana dia ini? Perpindahannya ke airnya, Pak. Ke airnya. Sekitar Iya, apa Dok. dia ini? Eh, Tadi kan ada 3 perpindahan, itu konveksi, konveksi, dan Pak. radiasi. Dari konveksi, Pak. ya, konveksi benar ya. Lalu yang gambar kedua ada di sini api unggun. Saya kasih dulu Rina. Iya, Pak. Ini kan ada gambar api unggun. Pernah lihat gambar api unggun? Anak Rina. Jangankan gambar. Menyaksikan langsung pun pernah, Pak. Nah, jadi ketika pernah melihat api unggun ini, ketika kita dekat dengan api unggun ini, apa yang Rina rasakan? Merasakan kehangatan, Pak. Rasakan kehangatan. Ya, jadi itu contoh kemana, Rina? Apa konveksi, konduksi, atau radiasi?
Radiasi, Pak. Efek dari api, Pak. Ya, radiasi. Jadi dia radiasi itu adalah pancaran ya. Ya itu dari pancaran itu kita rasakan kehangatan dari api unggun. Ya, baru kita masuk ke selanjutnya. Amati gambar di bawah ini. Di sini ada 2 gambar Bapak tampilkan. Igo, Fitra Igo. Gambar pertama ini gambar apa ini, Fitra Igo? Gambar yang pertama menjemur pakaian, Pak. Jemur pakaian. Yang gambar kedua, ini gambar apa ini, Siti Mayalin? Gambar orang lagi menghangatkan tubuh, Pak, pakai api unggun. Ya. Pernah Siti Mayalin lakukan contoh seperti gambar tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Dua-duanya pernah, Pak. Nah, pernah nggak Siti Mayalin menganalisis, misalnya gambar 1, itu kan gambar lagi menjemur pakaian, di mana pakaian tadi yang basah jadi kering. Coba Siti Mayalin pernah nggak berpikir, kok bisa kering pakaian yang dijemur tadi? Itu dari pengaruh apa itu sebenarnya, Siti Mayalin? Saya mikirnya, Pak, kalau baju basah dijemur di matahari, dia bisa kering karena matahari itu sumber energi, Pak. Sumber energi. Jadi dia itu bisa kering itu karena pancaran sinar matahari atau radiasi. Kan gitu. Radiasi, Pak. Nah, baru gambar kedua, ini tadi orang lagi menggunakan tubuhnya melalui api unggun. Ini contoh, termasuk contoh mana lagi nih? Apa? Radiasi, konveksi atau kondisi? Radiasi, Pak. Karena Radiasi. iya, Pak. Selain dari kedua gambar ini, apalagi contoh yang pernah Bapak lihat selain dari gambar Bapak yang Bapak tampilkan ini, selain daripada jemur pakaian, selain daripada kita dekat dengan api unggun, yang lain dalam hidup. Menjemur padi, Pak. Jemur Padi. ya, bagus. Siti Mayalin, yang lain dalam kehidupan sehari yang pernah Siti Mayalin lakukan selain daripada menjemur pakaian, selain daripada dekat dengan api unggun, selain menjemur padi kata Aprang tadi, Siti Mayalin? Apa, Pak? Nggak jelas, Pak. Tadi kan Bapak tampilkan ini gambar jemur pakaian, yang kedua menghangatkan tubuh dengan dekat api unggun. Lalu saya tanya Siti Mayalin, contoh kehidupan dalam sehari-hari yang pernah Siti Mayalin lakukan terhadap selain daripada gambar ini, apa? Jemur kerupuk, Pak. Jemur? Kerupuk, Pak. Jemur kerupuk. Ya, itu juga Bisa kan, Pak? bisa. Ada lagi yang lain tambahannya, Pak? Fitra itu contoh dalam kehidupan sehari-hari selain daripada yang diterangkan tadi oleh Apra, Siti Mayalin, ada lagi tambahannya mengenai contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau di kampung saya, Pak, biasanya itu Pak, banyak orang, Pak, tuh jemur ini, Pak, opak, Pak. Ya, Fitra Yugo, nggak dengar suaranya? Jemur opak, Pak. Di sana banyak. Oh, kalau kita jemur ikan itu termasuk radiasi. Jemur ikan misalnya itu termasuk radiasi. Menjemur ikan laut, Pak. Udang. Itu contoh, Ikan asin, Pak. ya, itu juga contoh daripada pengaruh dari radiasi ya. Radiasi. Ya.
Baru kita lanjut. Setelah Bapak terangkan tadi berbagai gambar yang ditampilkan, di sini Bapak untuk memperjelas materi hari ini, Bapak akan tayangkan video. Jadi untuk anak-anak semua untuk mengamati video ini ya, supaya mengenai materi ini dapat lebih jelas. Lanjut slide berikutnya aja, Pak. Lanjut aja, Pak. Videonya nggak usah. Nah, tadi tadi kita sudah pelajari bagaimana itu konveksi, radiasi, dan konduksi. Di sini Bapak simpulkan, ini ada macam-macam contoh konveksi, radiasi, dan konduksi. Mana kesimpulannya adalah perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara beberapa bagian yang terhubung. Panas berpindah dari benda yang bersuhu dingin ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Jadi di sini Bapak harapkan mengenai materi yang telah Bapak terangkan, ini Bapak harapkan supaya anak-anak semua mengerti mengenai kalor dan perpindahannya dan manfaat kalor dan perpindahannya bagi kehidupan kita. Baru di sini Bapak membuat 2 kuis. Kuis ini ada 2 pertanyaan. Di sini Bapak tunjuk orangnya untuk menjawab nomor 1. Saya tanya dulu Fitra Yugo. Nampak Fitra Yugo? Fitra Yugo? Saya, Pak. Nah, di nomor 1 ini, coba kamu perhatikan gambar ini. Lalu analisislah peristiwa perpindahan panas. Apakah ini? Perpindahan panas, air menjadi uap, ya Pak? Salah, Pak. Nah, air nih, jadi panas terus menguap. Jadi dia termasuk ke contoh perpindahan secara apa, Fitra? Fitra? Ya Pak. Jadi yang nomor 1 ini dia termasuk ke contoh perpindahan secara apa? Secara apa, Pak? Lupa, Pak. Lupa lah, Pak. Konduksi, Pak.
Citra? Atau enggak Siti Mayalin? Coba dulu jawab nomor 1. Siti Mayalin? Siti Mayalin? Dengar suara Bapak? Jaringan mungkin, Pak. Kalau enggak Apra, coba jawab nomor 1. Dengar. Iya Pak, perpindahan panas secara konduksi Pak. Sarah? Konduksi? Iya Pak. Masih salah. Apra? Konveksi, Pak. Siapa? Santa, Pak. Konveksi jawabnya. Iya, benar. Jadi, ke Apra, jadi contoh yang Iya Pak. pindah bukan secara konduksi, ya, tapi secara konveksi. Itu konveksi, itu perpindahan panas, di mana zat berantainya itu berpindah, Pak. Itu berpindah. Nah, kalau konduksi, dia suatu perpindahan panas itu tanpa ikut zatnya itu berpindah. Ya. Iya Pak. Nomor 2. Identifikasi dan jenis perpindahan kalor konveksi. Itu contohnya seperti apa? Siapa bisa mengerti? Identifikasi dan jenis perpindahan kalor secara konveksi. Contohnya seperti apa? Apra? Iya Pak. Dari gambar ini Pak, ada kayu atau besi itu ya Pak dibakar. Tangan kita nggak kena panas gitu ya Pak? Ya. Saya tanya dulu Apra. Iya Pak. Pernah Apra minum teh manis? Pernah Pak. Jadi waktu Apra minum teh manis, Apra itu mengaduknya supaya gula itu larut dalam air. Iya. Apa Apra rasakan ketika mengaduk teh manis tadi? Sendoknya panas Pak. Sendoknya terasa panas. Panas. Jadi ketika sendoknya itu terus panas, itu kalau kita kaitkan dengan konveksi dan konduksi dan radiasi, dia termasuk ke mana Pak? Kira-kira. Berarti dia penghantar panasnya ya Pak? Dia masuk ke contoh yang mana Pak? Berarti konveksi mungkin Pak. Konveksi. Masih sana Pak. Konduksi, Pak. Konduksi ya? Konduksi ya. Iya Dia Pak. konduksi tadi kan perpindahan panas tanpa zatnya itu ikut berpindah. Ya Pra? Iya Pak. Ya saya sudah paham Pak. Dari kuis ini yang lain bagaimana kira-kira mengenai materi yang telah Bapak paparkan ini? Kira-kira ada pertanyaan anakku semua? Ayo teman-teman, ada pertanyaan tidak? Siapa yang bertanya? Enggak, Pak. Saya, Pak. Siapa ini? Rina, Pak. Nah, ayo Rina. Iya, tadi suara Bapak terputus-putus, Pak, waktu menjelaskan konduksi itu, Pak. Kurang jelas, Mas, Pak. Apa Rina yang mau tanyakan? Pengertian konduksi, konveksi gitu, Pak. Baik, Bapak akan jelaskan. Di mana tadi kan 3 jenis perpindahan kalor, ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang dimaksud dengan konveksi itu adalah perpindahan panas di mana zatnya itu berpindah. Contohnya ketika kita masak air, di mana air tadi yang semula dia dingin jadi mendidih. Jadi, kenapa bisa mendidih? Itu karena zat panas itu berpindah. Itu dia konveksi.
Lalu masuk ke konduksi. Nah, konduksi adalah suatu perpindahan panas di mana itu tidak berpindah. Contohnya tadi ketika kita mengaduk sebuah teh manis. Nah, ketika kita mengaduk sebuah teh manis, di mana zat daripada panas itu tidak ikut berpindah kepada tangan kita, hanya antaran aja. Itu dia konduksi. Sedangkan kalau radiasi itu adalah suatu perpindahan panas itu melalui pancaran. Contohnya tadi ketika kita menjemur pakaian dengan adanya sinar matahari atau pancaran sinar matahari, pakaian yang tadi yang semula dia basah itu menjadi kering. Itu contoh yang pertama. Lalu ketika kita merasa dingin, ya, kemudian kita hidupkan api unggun. Ketika tadi kita merasa dingin, kita dekat dengan api unggun, kita merasa hangat. Itu adalah contoh daripada radiasi. Itu kira-kira ya, Rina. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain ada yang bertanya? Termina? Ada yang kurang jelas mengenai materi kita pada hari ini mengenai perpindahan kalor? Udah jelas, Pak. Udah, Pak. Yang lain? Elita Alama dari tadi kok diam ini. Sudah paham kami, Pak. Sudah, Pak. Elita Alama udah paham? Iya, Pak Natalius, perhatikan waktu ya. Kalau udah paham, Udah, Pak. kalau udah paham, di sini Bapak akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Semoga kiranya pelajaran ini menambah pengetahuan anak-anak semuanya. Jadi sekian untuk hari ini. Tugas-tugasnya nanti Bapak kirim melalui WA atau melalui aplikasi Google Form. Nanti Bapak kirim Bapak Capri, ya. Lalu kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang Bapak tetapkan nanti. Nanti Bapak kirim. Jadi, untuk hari ini pelajaran kita sudah selesai. Untuk mengakhirinya, di sini dulu saya suruh untuk menutup doa, menutup Eliza, pandu untuk penutupnya hari ini. Eliza, halo Pak. Apa, Pak? Untuk mengakhiri pelajaran kita ini, coba tutup dengan doa. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu. Baik, anak-anak, teman-teman semua. Setelah selesai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih.